Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Amalia Fani Puspita Dewi, Ania Dita Mutia Hermawan, Araceli Puspita Daryani, dan Aulia Nur Fadila membahas tentang vitamin larut air. Vitamin B1 atau tiamin. Tiamin tersusun dari pirimidin tersubstitusi yang dihubungkan oleh jembatan metilen dengan tiazol tersubstitusi. Bentuk aktif dari tiamin adalah tiamin difosfat, di mana reaksi konversi tiamin menjadi tiamin difosfat tergantung oleh enzim tiamin difosfotransferase dan ATP yang terdapat di dalam otak dan hati. Tiamin difosfat berfungsi sebagai koenzim dalam bentuk reaksi enzimatik dengan mengalihkan unit aldehid yang telah diaktifkan, yaitu pada reaksi dekarboksilasi oksidatif asam dan reaksi transketolase. Analisa menggunakan spektrofotometri UV vis. Sampel yang masak dibersihkan, kemudian dikupas, dipotong kecil-kecil, kemudian dihaluskan menggunakan blender, kemudian ditimbang dengan timbangan analitik sebanyak 25 gram. Masukkan sampel ke dalam Erlenmeyer 50 ml, cukupkan dengan aquade sampai tanda batas, kocok homogen, kemudian saring, masukkan ke dalam labu ukur sebanyak 50 ml, cukupkan dengan aquade sampai tanda batas, tunggu hingga 1 jam. Keuntungannya yakni sensitivitasnya yang relatif cukup tinggi, dapat digunakan untuk berbagai bahan aktif dengan komponen tunggal atau multikomponen, cara pengerjaannya yang sederhana dan biaya yang relatif murah. Vitamin B2 atau riboflavin. Riboflavin dikenal dengan pertama kali pada tahun 1879 sebagai suatu zat berwarna kuning yang terdapat dalam susu dan dinamakan latokrom. Ternyata zat yang sama ditemukan juga dalam daging, hati, ragi, telur, dan berbagai sayuran. Dan selanjutnya disebut sebagai flavin dan oleh peneliti di Inggris disebut vitamin B2. Nama riboflavin diberikan karena adanya ribosa. Selain terdapat dalam sumber hewani maupun nabati, vitamin B2 dibuat dalam bentuk tablet ataupun kapsul multivitamin. Obat yang dikonsumsi perlu dilakukan pengujian untuk menjamin obat yang berkualitas dan aman bagi masyarakat. Penetapan kadar riboflavin secara spektrofotometri. Cahaya tampak pada panjang gelombang 446 nanometer dengan natrium hidroksida 0,1 sebagai blanko. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh kadar rata-rata zat aktif terlarut pada kapsul multivitamin X dengan 3 kali replikasi adalah sebesar 107,329% dan besar RSD yang diperoleh adalah 0,73%. Hasil penetapan kadar riboflavin memenuhi persyaratan standar perusahaan yang telah ditetapkan menurut Jakarta Poltekkes 2. Selanjutnya yaitu ada vitamin B3 atau niacin. Vitamin B3 yang dikenal juga dengan nama niacinamide atau nikotinamida merupakan salah satu komponen vitamin B kompleks. Niacin tahan terhadap larutan alkali, terutama larutan asam, panas, atau suhu tinggi, cahaya, dan oksidasi. Selain itu, niacin ini dapat stabil dalam keadaan kering. Metode standar seperti pada AOAC untuk penetapan kandungan vitamin B3 dapat dilakukan dengan metode turbidimetri secara mikrobiologi, metode kalorimetri, metode Conley-Knowles flow analysis, kromatografi lapis tipis KLT, metode KCKT, kromatografi cair kinerja tinggi, dan kromatografi gas. Prinsip kerja HPLC yaitu pemisahan komponen-komponen sampel dengan cara melewatkan sampel pada suatu kolom, yang selanjutnya dilakukan pengukuran kadar masing-masing komponen-komponen tersebut dengan suatu detektor. Kerja detektor bermacam-macam, tetapi pada dasarnya membandingkan respon dari komponen sampel dengan respon dari larutan standar. Untuk analisis dengan HPLC diperlukan standar dengan tingkat kemurnian tinggi, biasanya disebut HPLC grade, demikian pula dengan fase geraknya. Selanjutnya yaitu ada vitamin B5 atau asam pantotenat. Vitamin B5 adalah vitamin B kompleks yang larut dalam air. Vitamin B5 berperan sebagai koenzim A yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat, lemak, protein, dan khususnya produksi energi. Vitamin B5 atau asam pantotenat terjadi pada bagian dari koenzim A, CoA, dan protein pembawa ACP dan ditemukan dalam bentuk asam bebas dari berbagai jaringan. Asupan manusia dewasa vitamin ini dianggap memadai mengingat tidak adanya defisiensi. Distribusi asam pantotenat di
dalam makanan manusia dan sintesis terbatas oleh mikroflora usus. Penentuan kadar vitamin B5 dapat dilakukan dengan menggunakan metode instrumental seperti metode spektrofotometri, kalorimetri, dan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Analisa vitamin B5 dilakukan dengan menggunakan metode KCKT karena metodenya yang akurat dan sensitif. Validasi perlu dilakukan terhadap metode tersebut agar memberikan hasil pengukuran yang dapat dipercaya. Vitamin B6 atau piridoksin. Vitamin B6 adalah suatu vitamin yang larut air dan ia termasuk dalam golongan vitamin B kompleks. Piridoksal fosfat adalah bentuk aktifnya dan merupakan kofaktor dalam berbagai reaksi metabolisme asam amino, termasuk diantaranya proses transaminasi, deaminasi, dan dekarboksilasi. Dalam metode eluasi isokratik KCKT, untuk larutan campuran dipipet masing-masing 4,0 ml larutan baku induk tiamin HCl, 20,0 ml riboflavin HCl, dan 4,0 ml piridoksin HCl. Lalu dicampur dalam labu 50 ml. Lalu ketiga campuran ini dikocok hingga homogen. Setelah itu disaring menggunakan siring filter. Lalu sampel disimulasi tiamin. Vitamin B7 atau biotin adalah suatu asam monokarboksilat terdiri atas cincin imidazol yang bersatu dengan cincin tetrahidrotiofen dengan rantai samping asam valerat. Analisa vitamin B7 bisa menggunakan metode titrasi atau titimetri. Titimetri merupakan suatu metode analisis volumetri dengan cara titrasi. Nah, titrasi itu adalah penentuan kadar suatu sampel dengan menambahkan bahan penguji yang dapat bereaksi dengan zat tersebut sedikit demi sedikit hingga tercapai titik ekivalensi. Cara kerjanya itu, sampel sebanyak 0,2 gram dilarutkan dalam 5 ml dimetilformamida. Setelah itu dipanaskan dan ditambahkan 50 ml etanol. Lalu dihomogenisasikan dengan pengaduk magnetik. Setelah itu baru dapat dititrasi secara potensiometri dengan larutan 0,1 mol tetrabutil amonium hidroksida hingga tercapai titik akhir. Selanjutnya adalah B9 atau asam folat. Asam folat adalah bagian dari vitamin B atau B9. Asam folat tidak dapat disintesis oleh tubuh, jadi diperlukan asupan dari luar. Fungsi asam folat yaitu untuk pembentukan sel, terutama pada saat pertumbuhan dan juga kehamilan, mencegah terjadinya anemia, dan juga menjaga kadar asam amino. Penentuan kadar asam folat dilakukan dengan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT dan juga spektrofotometri. Untuk kromatografi dilengkapi dengan detektor 280 nanometer dan juga kolom 25 kali 4 mm. Kekurangan dari metode kromatografi yaitu yang pertama membutuhkan alat khusus, yang kedua relatif mahal, dan yang ketiga membutuhkan waktu yang lama, dan yang keempat tidak semua instalasi atau mempunyai alat tersebut. Selanjutnya B12 atau cyanocobalamin. Vitamin B12 merupakan vitamin yang berbentuk kristal, berwarna merah, dan secara kimia merupakan vitamin yang kompleks. Vitamin ini larut dalam alkohol, fenol, dan pelarut polar lainnya yang mempunyai gugus hidroksi. Vitamin B12 larut dalam pelarut organik, yaitu aseton, eter, dan juga benzen. Asupan cukup vitamin B12 akan mempertahankan fungsi tubuh. Metode penentuan vitamin B12 yaitu dengan spektrofotometri UV vis dengan panjang gelombang 278 nanometer. Kelebihan dari metode ini yaitu yang pertama, penggunaannya luas. Yang kedua, dapat dilakukan pada senyawa organik maupun anorganik. Yang ketiga, selektivitasnya tinggi. Dan yang terakhir, pengukurannya itu mudah dan juga cepat. Vitamin C atau asam askorbat. Vitamin C adalah kristal putih yang mudah larut dalam air. Dalam keadaan kering, vitamin C cukup stabil, tetapi dalam keadaan larut, vitamin C mudah rusak karena bersentuhan dengan udara, terutama bila terkena panas. Oksidasi dipercepat oleh adanya tembaga dan besi. Vitamin C tidak stabil dalam larutan alkali, tetapi cukup stabil dalam larutan asam. Vitamin C adalah vitamin yang paling labil, menurut Amatsier Sunita 2009.
Penetapan kadar vitamin C dibagi dua, yaitu analisa kualitatif, yang artinya analisa dari vitamin C dapat dilakukan dengan menggunakan pereaksi Benedict, dan analisa kuantitatif. Analisa kuantitatif dari vitamin C dapat dilakukan dengan menggunakan titrasi asam basa, metode titrasi 2,6D, metode spektrofotometri, metode DPPH, dan metode titrasi iodium. Metode titrasi iodium. Metode ini menggunakan iodium sebagai oksidator yang mengoksidasi vitamin C dan memakai amilum sebagai indikatornya. Kadar vitamin C dapat diketahui dengan perhitungan 1 mili 0,01 N natrium iodium sama dengan 0,88 mg asam askorbat. Prosedur penetapan kadar vitamin C secara iodimetri sekitar 400 mg asam askorbat yang ditimbang sesama dilarutkan dalam campuran yang terdiri atas 100 ml air bebas oksigen dan 25 ml asam sulfat encer. Larutan ditimbang dengan iodium 0,1 m menggunakan indikator kanji sampai terbentuk warna biru. Selanjutnya yaitu kelebihan. Metode ini juga paling banyak digunakan karena murah, sederhana, dan tidak memerlukan peralatan laboratorium yang canggih. Kekurangannya yaitu metode ini tidak akurat karena nilai yang diperoleh vitamin C dapat dipengaruhi oleh zat lainnya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.